Oke, kembali lagi di channel kita, channel Moco Bareng ya, Moco Leveling. Kita akan Moco Bareng untuk updatean yang ke Elixir ya, masih dengan Elixir untuk update yang terbaru di episode atau chapter 267. 267 ini kemarin kita masih melihat pertarungan antara Jiong ya, antara Jiong. Jadi kita akan coba lihat seperti apa kelanjutannya ya. Oke, kita mau coba bareng ya. Oke, ini jadi belum melanjutkan adegan yang sebelumnya ya, chapter sebelumnya yang terkait pertarungan. Ini di rumahnya Sojiwo. Berarti ini Sojiwo lagi di basement, di tempatnya si Kaden lagi menyembuhkan diri. Jadi ngeliatin si Kaden menyembuhkan diri, tapi dengan khawatir ya, si Sojiwo nya tetap khawatir. Tapi ini dia, ternyata Kaden-nya sadar ya. Jadi sempat diajak ngomong juga kalau supaya Jiwo jangan khawatir gitu. Jadi ini lagi ngomongin tentang Karten ya. Kira lagi ngomongin tentang si Kaden. Jadi nggak usah khawatir tentang Karten, karena Karten kan juga sebenarnya walaupun dia terkenal dengan pengobatannya, tapi kemampuan bertarungnya juga cukup kuat gitu. Jadi Karten ini kata Kaden itu lebih sangat kuat dibandingkan yang kamu kira ya. Dia baru mengerti gitu ya sejiwanya ya. Dan juga si Kaden juga tahu ternyata ya kalau si Jiong juga ke sana. Jadi nggak tahu ya Kaden ini tahu dari mana. Padahal itu kan terjadi dalam waktu singkat ya padahal ya. Dan Sojiwo juga diam aja. Jadi kita kembali ke adegan pertarungannya kemarin. Ini ya, para temennya si Gain ini diserang oleh Karten ya, yang gede sama yang kurus ini diserang sama Karten. Terus ini kaget si Gainnya, ini kena serangannya Karten kayak di black hole itu ya. Iya tuh black hole. Ternyata yang kurus ini bisa kabur. Tanji, namanya Tanji ya. Yang lain pada terus ini ada serangan lagi dari Jiong pas si Gainnya lagi noleh ke belakang ya. Oke, serangan anginnya kayak panah. Jadi si Kartennya komen kalau gitu aja bisa terkecoh ya. Terus ininya kaget, si Jiong dan juga Kartennya kaget. Ini senyuman liciknya si Karten ya. Nggak tahu ya apa yang dipikirannya ya, tapi dia tuh suka narsis ya, narsistik gila. Jadi senang Karten karena ada yang bantuin sebenarnya, walaupun tadi awalnya kemarin kan sombong dia, karena jadi keberuntungan buat dia ya, jadi musuhnya jadi terluka gitu. Contohnya juga waktu si pertarungan Kaiden sama Frame ya, jadi orang-orang yang terluka ini jadi bahan sasaran empuknya kayak Karten ya. Jadi dia
bahagia dalam derita orang lain ya. Kemudian aku akhirnya tahu kenapa Kaiden suka bertarung seperti itu. Tiba-tiba dia kaget, ekspresinya kaget kenapa ya? Oh, dia baru sadar kalau dia tiba-tiba keingat kalau dia itu bertarung kayak Kaiden, terus dia merasa senang gitu. Padahal itu nggak sesuai dengan kemauannya dia ya. Jadi was-was gitu ya. Jadi dia seperti personality double ya, personality. Jadi walaupun Karten ini sering akur sama Kaiden, tapi sebenarnya mereka ini ya karakternya aneh ya, nggak suka sebenarnya Karten kalau dibanding-bandingkan sama Kaiden ya. Jadi dia jadi sendiri nih, stres sendiri nih. Jadi dia merasa dia dipengaruhi jelek ya, pengaruh yang jelek oleh Kaiden ya. Jadi dia sibuk sendiri, yang lainnya pada bingung ngapain ya, jelas. Oke, lanjut lagi. Karten Kaiden teriak, kemudian disoraki ya, kamu apa mau terus bertarung dengan pengecut seperti ini gitu. Terus si Karten sadar dari lamunannya tadi, karena disoraki tadi seperti itu ya, langsung dia pengecut gitu ya. Langsung dia mulai serius lagi. Ini kesalahanmu sendiri intinya gitu ya. Apa yang kamu katakan gitu ya. Ini juga kayak kesel ya. Ini juga sama. Terus dia dengan muka polosnya ya, kamu kan kesini untuk istilahnya mau membawaku ya. Apakah kalian bodoh gitu ya? Jadi padahal niat aslinya cuma buat bawa Karten, tapi ternyata banyak halangannya ya. Nggak sadar juga ternyata di Korea juga ada yang kuat gitu, kayak contohnya si Jiyoung ini. Dia baru ya istilahnya merasa emang sudah menganggap bahwasanya si Jiyoung memang kuat gitu, nggak seperti dugaannya dia yang lemah gitu. Rencananya dia ini dalam pikirannya, daripada mengalahkan ini Jiyoung, lebih baik sama temennya tadi yang kurus tadi sama-sama melawan si Karten aja. Ini Muras ternyata ya. Dia nyuruh si Muras buat ngadepi si Kaiden, kemudian habis itu suruh kalau sudah nanti bantuin Gain ini melawan si Jiyoung. Jadi niatnya ini sudah mulai tersaksa ya, semuanya pingin dihadapi semua ya, terus buru-buru kabur kalau udah selesai. Oke, kemudian si Muras ya namanya tadi ya, maju hadapi si Karten. Si Karten ngomong, emangnya kamu bisa mengalahkan aku ya sendirian gitu. Oke, si Karten siap. Kemudian si Kaiden ngomong lagi, memangnya kalian pikir kenapa Astra gurunya mereka ini ngirim 3 orang buat mengalahkanku gitu ya. Baru mereka kaget gitu ya. Mungkin dikiranya yang ngalahin Karten itu gampang ya. Sini Karten ngeluarin kekuatannya, ada sayap-sayapnya gitu ya. Oh, ini black hole tadi ya. Kalau itu mukanya serius. Jadi
si Astra udah tahu kalau istilahnya 3 orang itu paling minim lah buat melawan si Karten. Jadi si Astra juga tahu kalau Karten itu kuat gitu. Jadi kalau cuma melawan 1 atau 2 orang aja mah kecil gitu. Nah cuma ini mereka ini nggak sadar kalau misalnya Karten ini kuat ya. Pikirannya Karten cuma bisa nyembuhin orang aja kan. Terus kemudian si Muras ngomong kayak gini supaya fokus ke Jiong aja. Jadi terus si Muras ini akan hadapi Karten sendirian. Tapi ya itu perkataan Karten tadi benar apa salah kan mereka nggak tahu. Jadi ini mau cari tahu, coba dulu dia mau ngalahin Karten sendirian, hadapi Karten sendirian. Karten ya tenang-tenang aja ya. Oke nih, oh sayapnya yang maju ya, sayapnya maju. Oke, ini melawan menyerang Muras. Oke, selesai. Belum. Muras. Terus mendekat ya, Murasnya mendekat dengan kekuatan racunnya tadi. Oke, terus ini racunnya dibendung ya, sayapnya Karten dibendung ya. Ternyata kayak sayapnya gede banget ya. Oke, ditariknya sama Muras. Wah, ini si Karten mulai tertarik ya dengan skillnya Muras ya. Tapi belum apa-apa kan, katanya belum apa-apa ya. Langsung sayapnya jadi banyak nih. Kaget si Murasnya, gantian nyerang itu sayapnya Karten. Terus ini apa nih, matanya putih. Oh, jadi ada tabrakan kekuatan ya. Di sini si Gain di samping sembari lihat. Ternyata benar kalau si Karten itu tidak cukup 1 orang aja yang menghadapinya gitu. Jadi itu kesalahannya dia. Seharusnya buru-buru, tadinya harus buru-buru habisin Jiong dulu sebenarnya, baru nanti sama-sama ngadepin Karten. Ternyata mereka salah perhitungan ya. Akhirnya keadaannya tambah parah seperti ini. Ini dia lagi ngincer si Kapten. Apa ini? Kabur, lari. Oh ini ya, dia nyasar si Kaptennya berusaha bertahan dengan S-nya. Terus ini apa ini? Dia mau menghabisi Kaptennya ya. Terus dapat ya ternyata ya. Kirain si Jiongnya mau bantu, ternyata cuma dilihat aja. Oke, dapat sudah. Oh, jadi Sandra gitu ya. Jadi si Kapten jadi Sandra kalau mau si Kapten tetap hidup. Jadi kayaknya diancam gitu ya. Oh, jadi diancam kalau mau si Kapten tetap hidup, jangan ganggu dia, istilahnya gitu ya. Nah, pertarungannya disudahi. Nah juga ya, dia pengecut ya. Jadi pinginnya supaya Jiong nggak ganggu pertarungan antara Karten sama Muras, Gain sama Muras melawan Karten ya. Karena dia udah ngerasain kalau ada Jiong malah lebih parah kondisi mereka gitu. Jadi dia berkompromi sama si Jiong supaya mau ngelepasin mereka, supaya fokus bertarung sama Karten. Sebagai gantinya ini nyawanya si Kapten ini tetap masih aman gitu ya. Jiongnya mikir, terus ini Kapten ini kayaknya kesakitan ya. Oh ini sempat ini juga
counter attack untuk counter juga. Oke, tapi kayaknya nggak berpengaruh sama si Gainnya. Siapa ini? Oh, ada serangan ya, serangannya kena ke tangannya si, kayaknya kayak pisau gitu ya, serangannya Gain. Oh, putus kayaknya nih. Serangannya dari siapa ini? Itu putus tangannya ya. Oh, jadi Jiong dari jarak jauh ya. Jadi Jiongnya nunggu momen kayaknya. Oke, kaget ya, tangannya lepas ya, langsung dia kesakitan, teriak ya. Oke, terima kasih, kita udah mau coba bareng episode 267 ya. Kita akan lanjut lagi di episode yang lain dan juga manhwa yang lain. Oke, terima kasih.